Masa oke, udah ya. Mau diulang lagi nggak? Karena nanti oke. Oke, hari ini kita akan mempelajari aspek-aspek yang terkait dengan, kelayakan usaha. Aspek ini sudah pernah dijelaskan Pak Maryadi di pertemuan kedua. Dan secara spesifik sebetulnya ada beberapa aspek yang sudah dipelajari dalam bentuk satu mata kuliah selama satu semester. Misalnya aspek pasar dan pemasaran. Itu sudah pernah dipelajari di mata kuliah, manajemen pemasaran, aspek teknis dan teknologi di mata kuliah manajemen produksi, aspek organisasi sudah pernah dipelajari di dasar-dasar manajemen ya. Kemudian aspek yuridis juga sebetulnya sudah banyak sudah sedikit ya dipelajari di aspek organisasi. Lalu ada aspek yang baru kita pelajari semester ini sebelum mid semester itu sebenarnya adalah aspek finansial ya. Jadi Pak Maryadi sudah banyak sekali mengulas mengenai aspek finansial dan juga aspek ekonomi sehingga sesuai dengan silabus setelah mid semester saya akan memberikan pengarahan atau penjelasan terkait dengan bagaimana merangkum yang sudah dipelajari sebelumnya menjadi sebuah proposal kelayakan usaha ya. Aspek pertama yang biasanya dibahas dalam analisis kelayakan usaha agribisnis adalah aspek yuridis. Apa saja? Yaitu pelaku usaha. Pelaku usaha berkaitan dengan bentuk usahanya apa, identitas pengelolanya siapa, bisnis yang dijalankan apa, lokasi dan waktu pelaksanaan, lalu perizinan usaha, dukungan pemerintah dan masyarakat. Nah, terkait dengan bentuk badan usaha, ketika masuk di mata kuliah dasar-dasar manajemen, mahasiswa sebetulnya sudah mempelajari bentuk-bentuk badan usaha. Yang paling yang pertama kali ya untuk badan usaha kalau kita mau memulai usaha tanpa memutuskan untuk apa ya, berhubungan dengan orang lain itu adalah perseorangan. Jadi memang modalnya modal sendiri. Yang kedua ada firma, lalu ada CV, lalu ada PT ya. Di sini sudah disampaikan syarat-syarat pendiriannya. Lalu ada juga perusahaan negara. Jadi kalau pemerintah mau membuat usaha itu juga tetap harus bikin analisis kelayakan usaha. Jadi negara. Kemudian nanti ada perusahaan daerah. Perusahaan daerah juga sama. Kalau mau bikin usaha, maka harus juga melakukan analisis kelayakan usaha. Lalu bisa juga bentuknya yayasan atau koperasi ya. Di SMA rasanya sudah dipelajari berkali-kali ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh tentang bentuk-bentuk badan usaha. Jadi nanti silahkan dibaca kembali gitu. Kemudian yang kedua adalah aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi itu terkait dengan kebutuhan bahan. Kemudian bagaimana bahannya diproses, jumlah tenaga kerjanya berapa. Kalau misalnya perusahaan kita adalah pabrik besar, maka kita harus memikirkan tata letak mesin dan alat. Lalu apalagi yang berkaitan dengan aspek produksi? Yang lain adalah yang diperlukan desain produknya seperti apa, kemasan produknya, ukuran produk, keamanan produk, semua masuk di dalam aspek teknis dan teknologi. Oke, ini tadi ya detailnya. Kalau lokasi itu letak, peta, kemudian geografis. Mungkin kalau kita mau bikin perkebunan, kita harus tahu kecocokan lahan, perlu tidak bahan baku tambahan, sarana transportasinya bagaimana kalau perkebunan ya. Jadi banyak yang harus dipertimbangkan ketika kita berbicara tentang aspek teknis produksi. Lalu ada aspek pasar. Kenapa kita perlu aspek pasar? Jadi begini, kalau dulu mungkin pada saat nanti mempelajari mata kuliah manajemen pemasaran, paradigma kita melakukan produksi itu sudah berubah. Kalau dulu ya pengusaha melakukan produksi karena dia punya bahan baku. Dia proses, kemudian diproduksi menjadi produk. Nah, sekarang format usaha itu berubah. Jadi dia demand driven ya, istilahnya. Apa maksudnya? Jadi kita memulai usaha setelah kita memastikan terlebih dahulu bahwa produk yang akan kita hasilkan itu memang ada pasar, ya. Jangan sampai produk yang kita buat itu bahan bakunya banyak, tapi ternyata ketika kita lepas ke pasar tidak ada yang mau beli. Itulah kira-kira inti dari aspek
pasar. Jadi kita mau menganalisis bagaimana sebetulnya karakteristik konsumen, respon konsumen, kemudian kita juga akan memutuskan perlu tidak sih produk kita ini segmented konsumen khusus gitu ya, misalnya hanya untuk balita gitu ya, atau hanya untuk penduduk manula misalnya seperti itu. Jadi di aspek pasar kita akan sampaikan produk kita ini target konsumennya siapa sih sebetulnya gitu ya. Aspek pasar itu sebetulnya berkaitan misalnya contohnya mungkin kalau kita pergi ke apa ya, ke supermarket, kita lihat ya ada banyak sekali produk pasta gigi gitu ya. Jadi ada Pepsodent, ada Ciptaden, ada apalagi kalau pasta gigi, ada Pepsodent, ada Ciptaden, eee, ada macam-macam pokoknya ya. Kemudian Pepsodent saja ada berbagai varian, kemudian Pepsodent saja ada berbagai ukuran. Tapi ketika kita lihat siapa yang memproduksi, hampir sebetulnya yang memproduksi itu hanya satu perusahaan, yaitu Unilever. Bisa ikutin? Ya, kenapa sih gitu ya? Kenapa sih Unilever harus repot-repot menghasilkan produk dengan berbagai merek, menghasilkan produk dengan berbagai varian, menghasilkan produk dengan berbagai ukuran? Kenapa? Oke, ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil. Silakan Sophie Andanda Rizky. Sophie, silakan Sophie. Kenapa sih Unilever harus repot-repot istilahnya diversifikasi produk, membuat produknya beragam? Silakan Sophie. Itu karena apa ya Bu ya? Repot kan ya? Repot nggak Sob kalau harus bikin produk yang sampai sebanyak itu? Dari sisi produsen lebih repot kan ya sebetulnya? Tapi mereka lakukan itu. Nah, kenapa kira-kira? Itu karena memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, betul. Jadi tujuannya adalah sebetulnya nanti ya, jadi kita akan lakukan analisis pasar. Jadi betul Sophie, kita ingin memaksimalkan selera konsumen. Kalau di teori ekonomi mikro itu adalah memaksimalkan kepuasan konsumen ya, utility-nya di ekonomi mikro. Nah, itulah gunanya kenapa kita perlu melakukan aspek pasar. Karena itu di kuliah sebelumnya, kuliah kemarin Ibu sampaikan bahwa analisis kelayakan usaha agribisnis itu tidak merupakan proses yang berhenti di satu titik, tetapi proses yang terus-menerus, terutama terkait dengan aspek pasar. Kenapa? Karena selera konsumen itu selalu berubah. Jadi kalau kita mau usaha kita sustain, kita harus terus-menerus menangkap selera konsumen gitu ya. Jangan sampai kenapa banyak usaha yang tidak sustain? Karena analisis kelayakan usahanya tidak dilakukan secara kontinu sehingga mereka tidak bisa menangkap bahwa sudah terjadi perubahan selera konsumen. Kalau sekarang sudah banyak sekali, apalagi sekarang di pandemi COVID-19, itu selera konsumennya berubah banyak sekali, bahkan sampai merubah eh, perilaku dalam konsumsinya seperti itu ya. Nah, apa saja yang dianalisis? Nanti kondisi pasar saat ini itu adalah permintaan dan penawaran produk, harganya, karakteristik konsumennya seperti apa, jumlah konsumennya berapa, ada nggak sih kebijakan pemerintah yang mendukung usaha, lalu nanti mau dipasarkan kemana? Ini tadi perubahan selera konsumen. Estimasi pasar. Jangan sampai nanti ternyata ketika kita membuat usaha, usaha kita itu ternyata sudah banyak produk yang sama di pasar, sehingga tidak ada yang spesifik, dan jadinya produk kita tidak laku di pasar. Nah, ini tadi jawaban Sophie. Tujuan kenapa kita melakukan analisis aspek pasar dan pemasaran adalah untuk memaksimumkan kepuasan konsumen, memaksimumkan pilihan, memaksimumkan mutu produk, meningkatkan penjualan, menguasai pasar dan menghadapi persaingan, memenuhi kebutuhan akan suatu produk dan jasa, dan memenuhi keinginan pelanggan atas produk yang mereka inginkan. Jadi konsumen selalu berubah, terutama seperti saat ini ya, konsumen selalu berubah. Nah, kalau kita bicara, kita kan mau menghasilkan produk. Setelah kita tahu jenis produk apa yang sebetulnya disukai oleh konsumen, maka
kita akan lakukan proses produksi, dan setelah saya proses produksi, produknya akan kita lepas di pasar. Nah, produk yang pertama kali masuk pasar itu akan berkaitan dengan life cycle produk, daur hidup produk. Jadi, produk itu pertama kali masuk di pasar, dia harus di-introduction. Ya, biasanya perusahaan besar, kalau pertama kali produknya masuk ke pasar, mereka akan lakukan promosi yang besar-besaran. Lihat, nanti perhatikan di televisi kalau ada produk baru, itu iklan promosi di televisinya luar biasa. Kalau kita belanja di pasar, dikasih diskon beli satu dapat satu. Tujuannya apa? Supaya konsumen mengenal produk kita. Ya, biasanya ada strategi harga. Strategi harga apa? Harganya diturun 50%, jadi beli satu dapat satu. Ya. Kemudian setelah produknya dikenal konsumen, maka masuk ke growth. Ketika sudah masuk ke fase growth, produknya sudah mulai tumbuh, maka strategi nanti yang dipakai adalah price distribution, memperluas pasar. Jadi tidak hanya di satu titik, tapi sudah mulai ke titik-titik yang lain. Lalu masuk ke fase maturity. Nah, di fase maturity ini sebetulnya produk kita sedang booming-boomingnya gitu, semua orang mau beli produk kita. Ya, nah, pada fase ini sebetulnya kita tidak perlu melakukan apa-apa, tapi nanti biasanya konsumen itu akan bosan gitu. Konsumen itu pasti akan bosan, maka dia akan turun. Ketika kita sudah melihat bahwa terjadi penurunan penjualan, maka disinilah kita harus kembali melakukan analisis kelayakan usaha, terutama terkait dengan aspek pasar. Kalau dia sudah turun, penjualan produk kita sudah turun, berarti konsumen, produsen itu sudah harus melakukan diversifikasi produk. Bisa ikutin? Ini dipelajari di pemasaran. Nah, ini tadi daur hidupnya. Kalau dia tidak lakukan diversifikasi produk, maka nanti produknya akan abandon. Abandon itu artinya produknya nanti akan ditinggalkan oleh konsumen. Masih ingat kalau dulu ada tela-tela ya, mungkin pada saat SD ya. Pada saat Zela masih SD ya, itu kan ada tela-tela kan ya. Di mana-mana orang jual tela-tela ubi itu. Sekarang masih ada nggak Zela? Masih Bu, tapi jarang karena sekarang Heeh. itu udah ada yang baru kayak Nutella itu. Ya, ya. Tapi Dari kalau ubi. Oke, kalau dulu itu hampir di setiap sudut orang jual 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 tela-tela gitu ya, sampai kita bingung, "Wah, ini jual jual tela-tela semua," gitu. Oke, nah kemudian terkait dengan pasar, kita harus menentukan segmentasi pasar, target pasar, dan positioning. Segmentasi itu mungkin kita perlu apa ya, memagari konsumen produk kita tuh tidak semua penduduk gitu ya. Kira-kira begitu. Kayak produk susu balita, itu konsumennya hanya balita gitu ya. Atau ada target tertentu dari produk kita gitu. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Lalu strategi tadi sudah saya bahas di depan ya, ada marketing mix atau 4P. Apa itu produk. Di produk kita akan sampaikan logo usaha, mereknya apa, kemasannya bagaimana, label usaha ya. Lalu ada strategi harga, price, lalu ada strategi pemasaran atau place distribusi. Jadi ini mau dipasarkan kemana sih place-nya? Lalu strategi promosi atau promotion. Promotionnya mau pakai apa? Oh, kalau sekarang pada masa pandemi kita nggak mungkin lakukan personal selling ya. Jadi mungkin yang kita lakukan adalah advertensi, kemudian menggunakan berbagai media sosial, public relation yang penting untuk bisa mendorong penjualan. Yang keempat adalah aspek finansial. Aspek finansial sudah banyak sekali dibahas oleh Pak Maryadi kalau saya lihat dari bahan kuliahnya. Sehingga saya tidak akan sampaikan kembali, tetapi satu hal yang penting dari aspek finansial adalah dari aspek finansial, kita akan menghitung berapa sebetulnya keuntungan dari proyek itu seumur ekonomis proyek. Jadi nanti ada perhitungan NPV, IRR, indeks profitability, dan BEP. Oke, mungkin saya rewind sedikit sebelum saya jelaskan, sebelum saya masuk ke aspek yang lain. Ada tidak? NPV, IRR. Sudah dipelajari ya NPV, IRR? Oke, saya panggil Careska Wintari. Careska? Ya, Bu. Iya, Careska sudah pernah mempelajari NPV, IRR, Net BC dengan Pak Maryadi, Careska? Sudah, Bu. Oke, sudah. Apa itu NPV? Sebentar, Bu. Nah, oke.
Kalau untuk mana ya? Kamu enggak? Ini Bu, Ah. kalau NPV itu tuh dia bagaimana cara kita menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus manfaat dan nilai sekarang dari arus biayanya, Bu. Oke. Bisa menggunakan, oke, nggak apa-apa, betul secara teori. Silahkan Rotama Saputra Gautama. Rotama, diaktifkan speakernya, videonya sudah nyala. Ya, Bu. Ya, Rotama. Kalau menurut Rotama, NPV apa sih Rotama? NPV. Nih NPV nih yang ini. NPV apa nih? Nilai present value. Betul, bukan nilai ya, net ya, bukan nilai ya, net. Net present value. Oke. Tadi Reska sudah menjelaskan definisi secara teorinya. Nah, bisa nggak disampaikan dengan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami? Silakan siapa tadi? Siapa tadi? Pertama, Rotama. Silakan. Rotama. bentar ya. Ya. Gimana, Rotama? Pas? Pas? Ibu, ada yang bisa membantu? Silahkan. Raise hand, silakan. Atau silakan diaktifkan langsung speakernya, sebutkan namanya. Silakan. Ada yang bisa membantu? Ya, silakan. Siapa namanya? Gideon. Gideon. Oke, silakan Gideon. Jadi NPV itu Bu, kita tuh ingin melihat tingkat suku bunga berapa suatu perusahaan itu, tingkat suku bunga berapa. Ada tingkat suku bunga berapa? Kita melihat usaha itu masih layak untuk dijalankan, Bu. Oke. Terima kasih Gideon. Tapi yang disampaikan adalah IRR. Jadi itu IRR. Betul, tapi untuk IRR. Oke, jadi begini, Ibu jelasin sedikit saja ya, sebetulnya sudah dijelaskan sama Pak Mariadi. NPV, kalau kita orang ekonomi, kalau menghitung keuntungan itu apa dikurang apa ya? Siapa yang belum dipanggil? Zela Monica, silakan Zela Monica. Keuntungan itu apa dikurang apa, Zela? Keuntungan. Keuntungan itu penerimaan Oke. dikurang keuntungan. Penerimaan dikurang apa? Penerimaan dikurang biaya produksi, Bu. Oke, good. Oke, Zela ya. Keuntungan dikurang, betul ya. Ini Ibu tulis. Betul, jadi keuntungan adalah penerimaan dikurang biaya produksi. Masalahnya adalah ketika kita menghitung yang ini, keuntungan yang ini hanya pada satu kali proses produksi. Jadi ini hanya satu kali proses produksi. Makanya kita hanya hitung dengan menggunakan penerimaan dan biaya. Tetapi kalau kita bicara analisis kelayakan usaha, kita kan diminta untuk menghitung dalam jangka waktu yang panjang, paling tidak 5 tahun atau misalnya 5 tahun. Oke, ini Ibu rewind ini saja ya. Kemudian di sini ada penerimaan. Ini ada biaya produksi ya. Maka keuntungan ini kan. Oke, ini panjang sedikit. Nah, ini keuntungan. Oke. Kalau di sini penerimaan 4, di sini 1, di sini 3, di sini 2, di sini 5, di sini 2, di sini 5, di sini 2, di sini 5, di sini 2. Oke, Pak Mariadi sudah mengajarkan komponennya malah. Oke, saya panggil dulu. Siapa ya? Andi Arif, silakan Andi Arif. Andi Arif. Andi Arif, diaktifkan speakernya Andi. Andi, nah tedo Andi nih caknya.
Andi. Tidak, Bu. Oh, Ida. Oke, Andi, Ibu mau tanya. Ini ngitung keuntungan yang di tahun pertama berapa, Andi? Bentar, Bu, bentar. Oke. Keuntungan di tahun pertama. 3, Bu. 3. Kedua berapa, Andi? 1. 1, terus? 3, Bu. 3. 3 lagi. Oke. Yang terakhir 3. Oke. Sekarang lanjut Dinda Cia. Dinda, aktifkan speakernya Dinda. Iya, Bu. Oke. Kalau kita lihat yang Ibu lingkari ini, ya Dinda ya. Ganti pen color-nya dulu biar kelihatan. Yang ini Dinda, untuk usaha yang umur ekonomisnya 5 tahun, Dinda ya. Total keuntungannya berapa, Dinda? Per tahun ya, Bu. Total keuntungan seumur ekonomis project. Total keuntungannya selama 5 tahun. Total keuntungan selama 5 tahun. Keuntungan tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Berapa? Berapa, Dinda, keuntungannya? 13, Bu. 13. Dapat dari mana, Dinda? Ditambah 3, tambah 1, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Oke, sekarang Ibu panggil lagi Fedro Tribuana. Fedro? Pedro? Oke, Pedro. Ini tadi katanya total keuntungan selama 5 tahun 13 juta misalnya. Betul nggak, Pedro? Betul nggak? 13. Pedro, betul nggak, Pedro? Betul nggak, Pedro? Betul nggak? Nggak apa-apa kalau mau bilang salah. Terus jadi betulnya bagaimana? Silakan, Pedro. Silakan. Bisa jawab, Pedro? Oke, kalau tidak bisa, silakan Haromain. Bisa bantu Pedro? ya, Haromain? Bu. Ya, silakan. Betul nggak sih 13 ini? Top. Gimana? Bentar, Bu. Yuk. Betul nggak 13? Kayaknya enggak deh, Bu. Kenapa? Kenapa tidak betul? Soalnya, Bu bingung. Gimana menjelaskannya? Soalnya mungkin selama 5 tahun itu ada tingkat-tingkat suku bunga yang lain, Bu. Jadi selama keuntungannya itu tidak 13. Oke, sudah berarti sudah. Ada yang mau menambahkan? Silahkan, Gideon. Ada yang mau menambahkan? Gideon, silahkan. Setuju sama Haramain, Bu. Karena setiap tahun itu nilai suku bunga kan berubah, Bu. Ya. Oke ya, jadi tidak bisa kalau yang ini tadi boleh langsung ya. Tapi kalau kita sudah berkaitan dengan multi-years, tahun yang lebih dari 1, maka dia tidak bisa langsung dijumlahkan. Kenapa tidak bisa langsung dijumlahkan? Karena setiap tahun, nah intinya sebetulnya, karena setiap tahun itu ada perubahan nilai uang. Ya, ada time value of money. Makanya Pak Mariadi ada bab pertemuan khusus mengenai time value of money. Karena ada perubahan waktu, ada perubahan nilai uang pada waktu-waktu tertentu. Jadi nilai uang 3 juta di sini itu tidak sama dengan 3 juta di tahun ketiga. Karena itu dia tidak bisa dijumlahkan. Nah, bagaimana kita mendeteksi perubahan nilai uang? Cara kita mendeteksi perubahan nilai uang paling gampang itu adalah dengan menggunakan suku bunga. Jadi, suku bunga itu sebetulnya alat untuk
untuk memproyeksi, memperkirakan perubahan nilai uang, seperti itu. Ya, jadi yang paling mudah jadi sebetulnya bukan jadi suku bunga itu hanya proksi. Jadi sebetulnya konsepnya adalah opportunity cost-nya seperti itu. Jadi kalau konsep ekonomi itu opportunity cost-nya. Nah, tetapi opportunity cost itu susah mau dicari gitu karena akan ada banyak level kegiatan ekonomi dan karena itu opportunity cost itu diwakili oleh suku bunga. Jadi perubahan nilai uang itu didekati atau dihitung dengan menggunakan perubahan suku bunga. Nah, maka NPV itu adalah total keuntungan ya. Jadi karena nilai 1 juta ini kan ini tahun kedua, itu jadi adalah nilai 1 juta yang dibawa ke nilai sekarang. Nah, jadi semua nilai akan dibawa ke nilai sekarang. Itulah yang dimaksud dengan present value. Bagaimana cara membawanya? Dengan menggunakan diskon faktor ya. Didiskon menggunakan diskon faktornya adalah tingkat suku bunga sehingga nanti dia jumlahnya tidak 13 tapi biasanya akan lebih kecil dari 13. Jadi NPV itu adalah nilai keuntungan, nilai sekarang dari keuntungan yang diperoleh sepanjang umur ekonomis proyek. Jadi nilai sekarang ya, artinya apa? Nilai keuntungan di akan datang juga dibawa ke nilai sekarang. Itu NPV. Jadi NPV itu sebetulnya dalam tanda kutip adalah keuntungannya, tetapi keuntungan tiap tahun yang dijumlahkan dan dikoreksi dengan menggunakan nilai sekarang. Bisa mengikuti sampai sini? Bisa ikutin? Ada lagi internal rate of return. Tadi Gideon sudah menjelaskan dengan baik apa itu internal rate of return, tingkat pengembalian internal. Jadi kita tingkat pengembalian usaha kita itu harus lebih besar dari suku bunga. Jadi IRR-nya kalau kata Pak Mariadi sudah dijelaskan ya, harus lebih besar daripada suku bunga. Kalau suku bunganya 5%, IRR-nya 6%, maka usaha kita itu masih bisa jalan. Kenapa? Karena kita tuh dapat untung kira-kira 1%. Nah, tapi kalau nanti IRR-nya 5%, tingkat bunganya 5%, berarti usaha kita tuh tidak untung, tidak rugi pada tingkat bunga 5%, kira-kira gitu. Jadi IRR itu adalah tingkat bunga ya. Jadi kalau misalnya dapat IRR-nya 6%, pada saat 6% itulah usaha kita itu nantinya tidak untung dan tidak rugi sebetulnya gitu loh. Karena nanti IRR-nya sama dengan suku bunga di usaha kita. Jadi kalau nanti tingkat bunganya 5%, kita dapat untung 5%. Tapi kalau dia sama-sama 6%, tidak dapat untung lagi usahanya karena IRR itu adalah batas di mana kita tidak untung dan tidak rugi. Lanjut ya. Kalau indeks probability itu pengembalian indeks profitability pengembalian profit. Jadi perbandingan antara profit dengan nilai investasi. BEP itu adalah berapa sih produk yang harus dihasilkan supaya kita balik modal. Oke, itu tadi terkait dengan analisis arus kas. Saya sudah lihat bahan Pak Mariadi yang diupload di e-learning dan tampaknya sudah lumayan lengkap ya. Kemudian aspek organisasi itu berkaitan dengan berapa jumlah karyawan, struktur organisasinya bagaimana, gajinya berapa, itu akan masuk di dalam struktur organisasi. Aspek persaingan, jika memang nanti di dalam usaha kita itu kita perlu memetakan pesaing, supaya kita tahu pesaing tuh pakai teknologi apa sih gitu ya. Pesaing itu kelemahannya apa sih? Ya boleh lah ya analisis aspek pesaing untuk meyakinkan bahwa memang usaha kita ini bisa mampu bersaing gitu ya. Lalu format proposal. Seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, sebetulnya tidak ada format proposal baku ya terkait dengan analisis kelayakan usaha. Yang penting adalah aspek-aspek tadi yang kita sampaikan di depan itu masuk ke dalam masuk ke dalam proposal kelayakan usaha. Lalu siapa sih yang membutuhkan proposal kelayakan usaha? Yang pasti sih pengusahanya. Kalau mau bikin kegiatan wirausaha, maka kita sebagai orang yang mau memulai kegiatan wirausaha perlu gitu ya dengan proposal rencana usaha.
Kenapa si calon pengusaha perlu dengan proposal kelayakan usaha? Karena proposal kelayakan usaha akan menjadi panduan, akan menjadi pedoman, akan menjadi kiblat ketika si pengusaha memulai usahanya. Dia sudah bisa tahu, oh inputnya sekian, bahan bakunya sekian, harga upahnya tuh harus dibayarnya sekian. Kalau lebih dari itu maka nanti akan berdampak pada keuntungan kan, ya. Kemudian siapa lagi yang perlu? Investor. Investor perlu dengan proposal kelayakan usaha kita. Kenapa? Investor pasti ingin menginvestasikan uangnya pada kegiatan-kegiatan yang tentu saja menguntungkan secara finansial. Kreditor itu perbankan, orang yang ngasih pinjaman, sama ya. Tentu saja mereka ingin supaya setelah mereka menginvestasikan uang, mereka tidak ingin uangnya kemudian tertanam tanpa dapat keuntungan. Siapa lagi yang perlu? Masyarakat. Masyarakat juga memerlukan proposal kelayakan usaha. Kenapa? Karena kalau usaha itu akan dibangun di satu lokasi, maka masyarakat harus memastikan tidak ada kerugian ekonomi yang diterima oleh masyarakat. Misalnya, masyarakat yang awalnya bisa bekerja jadi tidak bisa bekerja. Nah, itu yang harus juga masuk di dalam proposal rencana usaha. Persoalannya adalah, ya di kita kelemahannya, ketika kita menyusun proposal rencana usaha, seringkali analisis aspek masyarakat dan aspek pemerintahan ini tidak dimasukkan. Jadi, proposal rencana usaha kita itu terlalu berbasis finansial. Pokok yang penting secara finansial untung. Mau masyarakat dirugikan atau dari sisi pemerintahan mau lingkungannya rusak, itu seringkali tidak masuk di dalam proposal rencana usaha. Ya, padahal harusnya masuk di dalam proposal rencana usaha. Formatnya ada executive summary, ada proses. Ini proses yang tadi yang saya sampaikan, cerita tentang berbagai aspek yang tadi sudah kita bahas. Lalu ada rangkuman dan rekomendasi apakah usahanya layak untuk dijalankan atau tidak. Ini ya aspek-aspeknya dari istisar, aspek pasar, teknis, manajerial, finansial, aspek lingkungan, ringkasan, dan mungkin ada lampiran. Ya, slide selanjutnya. Sampai sini silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan aspek-aspeknya. Raffi Ramadan, silakan Raffi, jika ada yang ingin ditanyakan Raffi. Raffi, diaktifkan Raffi? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Sudah jelas semua Raffi ya? Insya Allah, Bu. Oke. Landaria Duatu Okta. Landaria, silakan bertanya. Landaria, siap panggilnya apa? Ria ya? Silakan. Landaria, silakan bertanya. Iya, Bu. Ada yang... Panggilannya Okta, Bu. Oh, Okta. Oke, silakan. Bu, mau tanya yang tentang eksekutif summary tadi, Bu. Iya. Yang slide 2 dari terakhir, Bu. Iya, betul. Kenapa? Itu pengertiannya itu gimana, Bu? Masih agak bingung, Bu. Oke. Okta sudah pernah baca skripsi kakaknya belum? Belum, Bu. Belum ya. Jadi di skripsi itu di depan ada summary. Summary itu isinya tentang latar belakang kegiatannya apa. Artinya kalau kita bicara analisis kelayakan usaha, maka di dalam summary akan cerita tentang berbagai aspek yang sudah dibahas tapi ringkas. Jadi biasanya summary tidak boleh lebih dari 1 halaman. Jadi bagaimana hasil dari analisis aspek-aspeknya sampai nanti kita menyimpulkan bahwa usahanya layak untuk dijalankan. Beda dengan kesimpulan yang ada di belakang. Kalau kesimpulan, langsung kesimpulan layak atau tidak. Tapi kalau summary, dia bicara aspek-aspek dulu, baru nanti ujungnya layak atau tidak. Nanti minggu depan, Ibu akan jelaskan contoh proposal kelayakan usaha yang sudah disusun oleh kakak-kakaknya. Ya. Jadi nanti bisa menjadi pedoman ketika mahasiswa menyusun proposal rencana usaha. Ya. Oke. Ada yang mau tanya? Silakan. Sama-sama. Kalau tidak ada, Ibu akan lanjutkan penjelasan terkait proposal rencana usaha. Seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu, sebetulnya formatnya tidak baku ya. Jadi jangan sampai nanti kalau menurut Bu Desi itu waktu kuliah formatnya seperti ini gitu ya. Jadi enggak.
Yang penting itu adalah di dalam format di dalam laporan analisis kelayakan usaha itu ada aspek-aspek tadi yang kita bahas. Ya. Jadi di ini tidak harus seperti ini. Jadi yang penting aspeknya masuk. Tetapi seperti minggu lalu Ibu sampaikan, karena kita baru mempelajari analisis kelayakan usaha, tentu sebagai pengajar saya perlu memandu mahasiswa dalam menyusun proposal kelayakan usaha. Jadi nanti ketika kalau gimana ya? Kalau sekarang itu ada pekerjaan sebagai appraisal, ya. Appraisal itu teman-teman saya yang kerjanya sebagai appraisal itu secara finansial gitu luar biasa gitu kemampuan finansialnya. Jadi bekerja sebagai appraisal itu dapat pendapatannya tuh sangat sangat tinggi sekali. Nah, basic appraisal itu adalah teori analisis kelayakan usaha. Jadi mahasiswa agribisnis harusnya beruntung gitu. Kenapa? Karena sudah dapat basic dasar untuk penyusunan proposal kelayakan usaha. Jadi ini bisa jadi satu pekerjaan. Jadi ada lembaga jasa penilai. Nah, itu formatnya adalah analisis kelayakan usaha. Biasanya kelayakan usaha itu biayanya sekitar 2,5% dari nilai proyek. Ya, jadi kalau satu proyeknya 100 miliar, 2,5%-nya itu untuk jasa penilai, untuk appraisal, untuk penilaian kelayakan usaha. Jadi kalau mahasiswa serius mempelajari ini, gitu, itu akan sangat berguna sekali. Dan satu lagi yang perlu menjadi perhatian, mata kuliah ini tidak diajarkan di Fakultas Ekonomi. Nah, itu keuntungannya mahasiswa agribisnis. Jadi mahasiswa agribisnis unggul dari sisi salah satunya adalah dari sisi kemampuan dalam menyusun proposal kelayakan usaha. Kalau mau kursus, bayarnya bisa 20 juta, 15 juta untuk kursus mempelajari tentang proposal kelayakan usaha. Jadi nanti pada saat, karena itu sebetulnya saya berharap sebetulnya usaha yang mau dibangun tuh jangan usaha yang gimana ya gitu ya, yang artinya ketika kita mau bikin usaha, maksud saya karena kita kan sekarang sedang melakukan pembimbingan gitu ya. Jadi silakan kalau mau diganti usahanya dengan usaha-usaha yang kira-kira bisa lebih menuntut banyak energi untuk kita berpikir, untuk kita menilai, sehingga nanti tingkat kepemahamannya bisa lebih tinggi seperti itu ya. Jadi jangan semuanya tuh kayaknya masak-masak semua masalahnya. Ini kayak jadi saya kok mikirnya lah kenapa jadi salah jurusan gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi aspek pertama yang cover dan pendahuluan itu sudah dibahas ya. Aspek pasar dan pemasaran juga sudah masuk ya kemarin di proposal awal yang tugas pertama, betul? Siapa PJ kelasnya lupa saya namanya. Siapa PJ kelasnya namanya nak? Sophie, Bu. Sophie ya, Sophie kemarin tugas pertama aspek pasar dan pemasaran sudah masuk belum? Sudah ya? Udah, Bu. Udah, oke. Berarti Ibu nggak usah jelasin lagi ya. Nah, nanti besok, minggu depan, Ibu akan jelaskan, Sophie dan teman-temannya, juga contoh proposal kelayakan usaha yang sudah dikerjakan oleh kakak-kakaknya. Jadi nanti silakan, kita sudah punya modal, sudah susun, silakan nanti diperbaiki sesuai dengan yang sudah dilakukan kakak-kakaknya. Gitu menarik kakak-kakaknya tuh, ada yang bikin usaha hidroponik gitu ya, kemudian mengolah buah naga menjadi lipstik, ada yang bikin mie hijau gitu ya, bikin mie organik gitu ya, yang sudah dikeringkan kemudian dikasih bumbu di packaging seperti mie instan, tapi dia sudah organik seperti itu. Aspek organisasi sudah Ibu jelaskan belum kemarin? Belum, Bu. Belum, oke. Jadi yang pertama, selanjutnya Ibu sampaikan aspek organisasi. Aspek organisasi, apa yang disampaikan? Nama organisasi, nama pemilik, alamat, bentuk badan hukum. Nah, bentuk badan hukum mungkin tidak usah pakai yang berat-berat dulu, sampaikan saja kita bentuknya perseorangan. Struktur organisasinya mau seperti apa? Boleh kalau struktur organisasinya mau organisasi lini saja seperti yang sederhana yang ada di Dasmen. Kemudian juga perlu disampaikan jabatannya apa, jumlah stafnya apa, uraian tugas, dan juga penggajian. Nah, ini adalah staf-stafnya yang digaji per bulan ya.
Jadi nanti dituliskan satu orang, uraian tugasnya apa, jumlahnya satu orang, gajinya berapa. Pemasaran satu orang, jumlah berapa, gajinya berapa. Sehingga kita nanti dapat total gaji per bulan. Lalu perizinan, karena usaha ini adalah usaha wirausaha mandiri, maka belum memerlukan perizinan. Misalnya sampaikan saja seperti itu. Lalu rencana kegiatan, untuk rencana kegiatan diikuti saja format yang sudah saya sampaikan ini ya. Rencananya survei pasarnya kapan, rencana usahanya kapan gitu ya. Jadi ini bisa nanti dikasih warna sebetulnya. Merah misalnya gitu ya. Seperti itu. Lalu inventaris kantor. Kita juga memerlukan inventaris kantor. Inventaris kantor itu ada yang bentuknya inventaris tetap. Jadi misalnya di sini inventaris kantor untuk umur produk yang lebih dari 1 tahun ya. Contohnya apa? Komputer. Nah, salah. Komputer yang lebih dari 1 tahun, artinya dia inventaris tetap. Apalagi kira-kira perlu printer. Apalagi misalnya perlu, karena banyak yang masak-masak ya, mungkin perlu kompor. Apalagi perlunya masak-masak, tabung gas misalnya ya. Apalagi perlunya blender, ada yang mau bikin minuman ya, jadi dimasukkan di sini nanti. Oke, supaya kantor tetapnya apa? Nah, di sini mohon maaf ini nggak masuk di sini ya, ini nanti masuk di aspek produksi. Apalagi misalnya perlu ini apa, cap produk. Oke, jadi untuk alat untuk bikin cap. Lalu di sini perlu apa? Di sini mungkin perlu kertas, kemudian nanti di sini kita perlu tinta printer ya, nanti disampaikan apa saja. Lalu kita masuk ke aspek produksi. Aspek produksi nanti yang disampaikan adalah dimensi produk. Dimensi produk itu terkait dengan bentuk produknya seperti apa. Bentuk produknya, ukurannya, warnanya, ya. Kalau bisa nanti ada desain kemasannya seperti apa, boleh, ya. Lalu manfaat produknya apa? Nah, sebetulnya terkait produk ada beberapa manfaat produk. Ada manfaat inti, ada manfaat dasar, ada manfaat yang diharapkan, ada manfaat di atas harapan, dan ada manfaat potensial. Kegunaan, apakah produk kita sebagai produk konsumsi, nanti dipilih salah satu saja, atau dia justru jadi barang produk industri, jadi bahan baku. Lalu perlu juga disampaikan proses produksinya seperti apa. Proses produksinya seperti apa dan kapasitas produksi. Proses produksi itu mulai dari bahan baku diolah jadi sudah bahan baku diolah jadi apa seperti itu ya. Lalu ada kapasitas produksi terkait dengan rencana penjualan yang kita susun di sini. Di sini minggu lalu mahasiswa sudah diminta untuk menyusun rencana penjualan. Jadi kalau di sini 250 ya, maka di kapasitas produksi itu juga 250. Jadi jangan sampai nanti di sana 250, di sini 350 rencana produksi. Bangunan perlu sarana penunjang, mungkin perlu biaya pasang listrik, air ya. Lalu mungkin perlu mesin dan peralatan. Nah, di sini baru masuk yang tadi ya, kalau misalnya mahasiswa memerlukan apa ya? Tadi kita memerlukan blender ya misalnya ya, memerlukan juicer misalnya. Jadi ditampilkan di sini apa saja. Lalu memerlukan apa? Spatula. Lalu tenaga. Nah, ini tenaga produksi, ini tenaga kerja yang bahan baku ya yang akan bekerja kemudian di dalam di kita. Jadi untuk tenaga produksi sampaikan bahan bakunya apa, mereknya apa, nanti tenaga kerjanya ada di sini. Tenaga kerja harian yang langsung bekerja di pabrik. Kalau misalnya kita tidak ada tenaga kerja harian ya berarti tabel ini kosong. Misalnya kalau dalam level mahasiswa, Bu, kami cuma bekerja bertiga saja, jadi cuma di atas saja gajinya, maka ini tidak ada datanya. Bisa ikutin? Ya. Jadi ini nggak usah diisi. Kalau nanti dalam rencana usaha, Bu, kami tuh cuma bertiga, jadi mengusahakan bikin sendiri bertiga usahanya, maka ini tidak usah diisi. Perlu biaya lain, tambahkan. Ya, setelah selesai, nanti kita akan diminta untuk menyusun analisis terkait dengan aspek keuangan. Nanti aspek keuangan akan saya minta mungkin minggu ke-4 ya, kita akan bahas khusus tentang aspek keuangan.
Tapi nanti mahasiswa diminta terlebih dahulu menyusun analisisnya di Excel, seperti yang disampaikan Pak Mariadi. Mungkin aspek keuangan tidak akan saya bahas, karena sudah banyak dibahas Pak Mariadi, ya. Komponen-komponen biayanya apa saja, biaya tetap, biaya variabel, biaya investasi, dan sebagainya. Analisisnya ada payback period, ada diskon cash flow, ada net present value, ada profitability index, ada IRR, ya, ada analisis keuangan BEP, dan net BC atau gross BC. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang saya sampaikan hari ini. Jadi, tugas hari ini mahasiswa diminta untuk melanjutkan penyusunan aspek organisasi dan manajemen, lalu dilanjutkan dengan aspek teknis produksi. Sebagai panduan, silakan dilihat contoh format analisis kelayakan usaha yang sudah saya upload di e-learning, jadi bisa di-download karena versinya sudah saya sampaikan dalam bentuk Word atau dokumen. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya tutup kuliahnya hari ini. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, bisa disampaikan di kolom forum. Ya, kemudian saya akan buka kolom forum untuk diskusi di e-learning. Selamat mengerjakan tugas ya yang saya sampaikan. Kemudian tolong dikerjakan dengan baik. Kenapa? Karena mata kuliah kita ini 4 SKS. Jadi di dalamnya mahasiswa memang diminta untuk menyusun, outputnya adalah proposal kelayakan usaha. Terima kasih, Ibu tutup kuliahnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.